Ketika Singapura merdeka, presiden pertamanya adalah Dr. Muhammad Yusuf dan Perdana Menterinya adalah Lee Kuan Yew. Seperti negara-negara yang sedang berkembang lainnya, Singapura miskin dan kumuh. Pada waktu itu, Perdana Menteri Lee memperkenalkan konsep meritokrasi. Jika Singapura ingin maju, maka hendaknya warga Singapura lebih mengutamakan pemimpin yang cakap tanpa harus melihat latar belakang ras dan agamanya. Rupanya, konsep tersebut diterima masyarakat Singapura karena ras Tionghoa dominan dalam ekonomi dan pendidikan, maka warga negara Singapura keturunan Tionghoa lebih dominan di bidang ekonomi maupun pemerintahan. Sebaliknya, ras Melayu semakin pudar perannya. Bahkan, pada sekitar tahun 1975, pemerintah Singapura menghapuskan pelajaran bahasa dan kebudayaan Melayu di sekolah-sekolah Singapura. Bahasa yang diwajibkan pemerintah di sekolah adalah bahasa Inggris atau bahasa Mandarin. Dengan demikian, ras Melayu semakin terpojok. Beberapa pengamat Melayu seperti Hamka mulai mempersoalkan hal ini. Namun Hamka harus menelan pil pahit karena beliau tidak diperkenankan masuk Singapura. Sikap pemerintahan Singapura terhadap warga Melayu menjadi perbincangan hangat ketika keluar kebijakan warga Melayu jika masuk menjadi tentara Singapura hanya dapat mencapai pangkat tertentu. Karirnya tak dapat diteruskan sampai jabatan puncak. Alasannya, warga Melayu diragukan kesetiaannya terhadap negara Singapura. Waktu berjalan terus, Singapura yang semula merupakan bagian dari Kesultanan Johor Melayu kini tampil berbeda. Dengan perkembangan yang sedang dan akan terjadi di Jakarta, banyak yang mempertanyakan apakah Jakarta akan berkembang serupa dengan Singapura? Konsep meritokrasi telah diamalkan mulai dari kasus Lurah Susan, lelang jabatan, dan pernyataan Ahok bahwa agama tak perlu dicantumkan di KTP. Opini bahwa warga kurang mampu harus keluar dari Jakarta semakin kuat. Kenaikan PBB 200% dirasakan beratnya oleh penduduk yang kurang mampu. Mereka pun bersiap-siap keluar Jakarta, pindah ke daerah pinggiran, serta menjual tanah dan rumahnya. Kalau kamu buat kehidupan gak cukup, ya kamu jual dong, begitulah nasihatnya Tempo Hari. Pedagang kaki lima mempunyai atribut yang jelek, mereka dianggap memacetkan jalan dan mengotori Jakarta. Janji manis kampanye dan kontrak politik pro rakyat seakan tak terbukti. Upaya relokasi ke Rusunawa kurang mempertimbangkan kesinambungan pendapatan, sehingga sebagian juga harus keluar dari Jakarta karena tidak mampu membayar uang sewa bulanan. Nelayan-nelayan pun tidak kalah mengharukan. Pasar ikan kawasan luar Batang yang penuh historis tergerus kuatnya mega proyek reklamasi Teluk Jakarta. Bagaimanakah wajah Jakarta di masa depan? Sekarang jika Anda sempat menelusuri kepemilikan rumah di kawasan Menteng, sekitar Masjid Agung, sekitar separuhnya dimiliki oleh saudara-saudara kita etnis Tionghoa. Sudah tentu jika Anda sempat ke Pluit, Pantai Indah Kapuk, Glodok, dan Kelapa Gading, semuanya mayoritas adalah saudara kita etnis Tionghoa. Apakah warga pribumi di Jakarta akan menjadi minoritas dan menjadi penonton pembangunan Jakarta yang semakin gemerlap? Termasuk mega proyek reklamasi Teluk Jakarta? Apakah reklamasi teluk bermanfaat bagi warga Jakarta? Yang nyata-nyata sudah dijual oleh Agung Podomoro di Cina dengan kedok investasi, atau hanya bermanfaat untuk segelintir orang tertentu? Apakah Jakarta akan berkembang seperti Singapura yang sebagian besar bisnis kepemilikan gedung dan rumahnya merupakan milik saudara-saudara kita etnis Tionghoa dan warga Jakarta akan terus terpinggirkan? Bagaimana penilaian Anda terhadap Jakarta saat ini dan apa komentar Anda terhadap video ini? Tuliskan argumen Anda pada kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe channel Indonesian Hot News. Semoga Jakarta tidak bernasib seperti Singapura dan semoga pribumi masih tetap berdiri kokoh di negara tercinta ini. Jangan pernah lepaskan sejengkal pun tanah ibu pertiwi ke tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Apapun ras kita, tetaplah menjadi orang yang cinta tanah air dan bahu-membahu membangun bangsa ini. Salam Bhinneka Tunggal Ika.
的地方，情侣山水是每个人心中的期望。就这地方，梦想变成了实现坚强爱和心愿。脸上的笑容，追你的一生，拥抱爱情的世界，我们的天空相处和洽，向着太阳的温暖，听着海洋的乐观，就这地方我们分享感情和梦想。呼吸清洁的空气，我们一起走下去，就这地方 Blue City where the best becomes us。 就这地方，梦想变成了实现坚强爱和心愿。脸上的笑容，最美的一生，拥抱爱情的世界，我们的天空相处和洽，向着太阳的温暖，听着海洋的乐观，就这地方我们分享感情和梦想。呼吸清洁的空气，我们一起走下去，就这地方 Blue City where the best becomes us。 向着太阳的温暖，听着海洋的乐观，就这地方我们分享感情和梦想。There is a place at the open sea where the blue skies, the sun and green place. This is the place, this is the new life where we will grow and share our dreams. Earth smiles are great.